Hai guys, welcome back my YouTube channel. Di podcast kali ini gue kedatangan tamu dari mahasiswa Universitas Indraprasta PGRI. Biasanya sih disebutnya dengan UI Condet ya. Oke, kenalin aja dulu namanya siapa dan tempat tinggalnya di mana biar kita sama-sama akrab biar nggak nervous gitu ya. Kenalin, nama gue Alia, sekarang tetap di Halim, Jakarta Timur. Halim Perdana Kusuma. Oke. Nama gua Ahmad Faid Rizky, biasa dipanggil Faid. Tinggal di Keramat Jati, Jakarta Timur. Oh, sama-sama dari Jakarta Timur ternyata. Iya. Atau kampusnya di sana? Iya. Oh, di betul. Jakarta Timur. Oke. Biar kita saling akrab, kita tanya-tanya dulu aja nih, keseharian mahasiswa tuh seperti apa sih? Biasanya tuh sekarang masih maba ya? Iya. Masih maba. Jadi tuh kalian tuh kesehariannya apa sih kalau misalkan pulang ngampus gitu atau ada kegiatan lain kalian? Kalau gue sih sekarang setiap pulang kampus kebanyakan kerja kelompok sih. Hah, kerja kelompok? Iya. Emang banyak tugas? Banyak banget. No, kalian denger ya, bukan berarti kita masih semester 1 itu udah atau masih santai gitu ya. Enggak. Justru semester 1 itu Lebih banyak, lebih guys. banyak tugasnya karena SKS masih Hanya. rendah mungkin ya begitu. Kalau Pak It Kalau gua sendiri ngajar juga dari sampingan. ngajar di mana? Di satu tempat sekolah namanya Yayasan Nurul Amal. Oh gitu. Iya, ngajar pelajaran bahasa Arab. Oh udah fasih bahasa Arab atau sebelumnya emang pernah pesantren? Kalau pasti sih belum terlalu, tapi kalau basic emang ada lah, karena kan sebelumnya mau pesantren. Oh gitu. Ini wajib ditiru ya teman-teman, karena kita sebagai generasi muda itu harus selalu memberikan yang terbaik untuk diri kita sendiri, harus ditanamkan sejak dini gitu ya. Oke. Betul. Di sini di podcast kali ini gue bakal ngasih pertanyaan atau beberapa pertanyaan mengenai pendidikan di era globalisasi. Mungkin kalian sebagai siswa pendidikan ekonomi udah nggak asing lagi tentang pendidikan di era globalisasi ini. Iya. Oke? Konsep globalisasi ya ini. Apa sih definisi? Oh salah. Apa sih bagaimana globalisasi itu mempengaruhi sistem ekonomi, politik dan budaya? Kalau menurut gue globalisasi yang mempengaruhi sistem ekonomi itu seperti kayak perdagangan bebas. Contohnya kayak pedagang kaki lima. Oh iya. Kalau politik kayak kerjasama internasional seperti impor ekspor. Oh iya, impor ekspor dari Indonesia keluar ke Indo. Iya betul. Oke. Kalau budaya tuh kayak pertukaran nilai-nilai budaya. Kayak kita kan Indonesia tuh beraneka ragam ya. Beraneka ragam, betul Jadi kita sekali. nggak hanya menetap di satu budaya aja, tapi kita bisa merasakan budaya lain. Betul. Misalnya gini, dari NTT ke Jakarta gitu, Iya, karena betul. ingin merasakan kultur di Jakarta itu seperti apa sih Iya. gitu. Kebetulan saya juga punya teman kelas ya dari NTT. Oh gitu, Nah. ada dari sana. Ada. Oh, universitas kalian ini menerima orang di luar daerah, dari Iya. luar daerah menerima. Udah tidak ada sistem zona lagi berarti di situ. Nggak ada. Swasta kali ya? Iya, Oh, swasta. gitu. Oke. Lalu faktor penyebab globalisasi itu bagaimana sih peran teknologi informasi dan komunikasi dalam mempercepat globalisasi? Dengan memfasilitasi komunikasi dan akses informasi. Kayak contohnya kita memakai aplikasi WhatsApp, FB dan IG. Kayak teman saya ini contohnya ya, Iya, seperti betul. yang dari NTT itu kan otomatis ngerantau dong di Jakarta. Betul, Jadi ngerantau. kita pasti membutuhkan WhatsApp ya. Iya Sekarang betul, kan betul sekali. banyak yang menggunakan teknologi ya. HP tuh untuk mengabari orang tua di kampungan atau keluarga di sana. Jadi peran teknologi informasi di era globalisasi ini untuk mempermajukan sistem teknologi kita ya, Iya. semakin canggih lagi supaya orang-orang juga bisa langsung menggunakan gitu ya. Iya. Sebenarnya bagus ya teman-teman, di era sekarang itu lebih banyak gadgetnya. Bahkan anak kecil pun udah ngerti Iya. perihal main handphone dan laptop segala macam itu mereka tuh udah ngerti Udah sekarang. paham banget, Udah pada udah paham jago. sekali yang udah jago. Terus dampak globalisasi terhadap pendidikan itu bagaimana? Apakah dampak globalisasi terhadap kualitas pendidikan di Indonesia itu bagaimana sih? Kalau menurut gue sih positif ya. Itu tapi dengan cara meningkatkan kualitas pendidikan, memperluas akses dan mempromosikan kerjasama internasional. Memperluas akses, oke. Pantas ya sekarang itu
pendidikan itu biasanya tuh jika kurikulum terbaru itu kebanyakan masang banner gitu ya untuk mempromosikan sekolah atau universitasnya. Dan di digital juga ya kan? Iya, betul. Universitas itu saya lihat-lihat biasanya tuh postingnya di IG gitu, promosi gitu. Oh ya itu betul sih ya. Emang udah semakin maju sekarang zamannya betul. Lalu pemanfaatan TIK gitu. Mungkin di halayak ramai juga udah tidak asing lagi dengan pemanfaatan TIK atau sistem TIK ini ya kan. Lalu bagaimana TIK dapat meningkatkan kualitas pendidikan di Indonesia? Karena kan zaman semakin maju ya. Gimana sih caranya kita itu dengan zaman yang semakin maju ini meningkatkan kualitas pendidikannya gitu, terutama di Indonesia. Peran TIK sendiri dalam meningkatkan kualitas pendidikan di Indonesia, kita perlu ketahui TIK itu kepanjangan dari teknologi informasi komunikasi. Jadi peran TIK sendiri dalam meningkatkan pendidikan itu dengan menggunakan aplikasi untuk belajar. Aplikasi itu contohnya itu seperti apa? Banyak, salah satunya ada e-learning. E-learning itu apakah itu sama seperti Zoom, Google Meet gitu? Classroom mungkin? Ya, bisa disebut dengan classroom sama. Oh gitu. Karena kan dua tahun belakangan ini memang semenjak COVID itu sekolah dan univ itu rata-rata menggunakan sistem online daring. Betul sekali. Dari itu pemanfaatan kemajuan teknologi semakin meningkat, semakin digunakan, dimanfaatkan. Betul sekali. Apakah di era zaman sekarang yang kakak ini ketahui itu, apakah di era zaman sekarang ini univ dan sekolah-sekolah, karena kan sekarang udah nggak COVID lagi ya, masih ada nggak sih kira-kira yang masih pakai sistem online seperti itu? Masih ada nggak? Masih ada. Contoh kayak kita kan di Unindra ya. Di Unindra itu kita ngudain sistem offline online. Nah, jadi masih soalnya kan muridnya lumayan ya, jadinya nggak bisa langsung satu waktu. Jadi pakai pergantian waktu gitu. Jadi kita setiap online kita kadang menggunakan Gemir. Kadang juga menggunakan aplikasi WhatsApp. Tapi apakah itu efisien untuk keberlangsungan belajar dan mengajar di sekolah dan di universitas tersebut? Kalau itu efisien, sangat membantu sebenarnya, tapi itu kembali ke diri kita masing-masing sebenarnya. Seperti itu. Lalu bagaimana pemerintah Indonesia itu merespon globalisasi dalam sistem pendidikan di Indonesia? Apalagi sekarang kan semakin zaman canggih. Lalu kita semua tahu di 2024 ini presiden kita ganti ya, Bapak Prabowo. Itu gimana? Apakah ada perubahan kurikulum kah atau seperti apa? Kalau pemerintah sih sangat sangat menyetujui kalau misalkan untuk tingkatan pendidikan di Indonesia. Tentu sangat setuju dan sangat mendorong ya untuk meningkatkan kualitas pendidikan Indonesia. Oh iya. Dengan cara pemerintah itu mengembangkan kurikulum di Indonesia. Yang kita ketahui itu kurikulum Merdeka. Oh iya, kurikulum Merdeka itu sangat membantu. Apakah sekarang ya? Sangat banyak digunakan oleh banyak sekolah. Oh iya, seperti itu. Ada juga dengan meningkatkan infrastruktur TIK. Itu seperti apa ya? Itu seperti kita memanfaatkan fitur-fitur medsos yang ada. Oh ya, seperti yang disebutkan tadi sama Kak Alia ya. Betul. Pakai TikTok mungkin. WhatsApp. Bener sih, karena nggak mungkin banget zaman sekarang teman-teman anak kecil itu nggak main HP. Pasti supaya anteng tuh dikasih HP terus ya. Betul. Jadi kita berarti harus melek teknologi mulai sekarang, terutama pengawasan terhadap anak, karena mau nggak mau kita itu harus menggunakan teknologi tersebut untuk menjaga keberlangsungan zaman gitu. Betul. Lalu mempersiapkan masyarakat di masa depan itu seperti apa sih? Apa keterampilan yang dibutuhkan siswa untuk sukses di era globalisasi? Secara kan kita tahu nih, Gen Z itu sering banget disalahkan atas pengangguran yang sangat banyak di Indonesia terhadap sekarang ini. Karena setiap tahun itu kan pasti banyak yang lulus juga. Nah, apa tuh yang perlu dipersiapkan
siswa-siswa. Nah, ini buat kita semua generasi muda yang harus kita siapkan dari sekarang adalah berpikir kritis. Tidak hanya berhenti di satu titik, yang mana kita tuh ketika mendapatkan satu hal, kita harus tahu asalnya dari mana, Betul, dapatnya dari betul mana, manfaatnya untuk apa. Itu yang disebut dengan berpikir kritis. Nah, jadi kita sebagai generasi muda harus ditanamkan sejak dini itu untuk berpikir kritis. Seperti itu. Betul. Dan Berarti- juga tunggu dulu. Ada juga kita menjalin komunikasi yang efektif supaya orang sekitar kita itu percaya sama kita atau kita mendapat kepercayaan kepada orang lain. Oke, berarti di keberlangsungan kali ini itu peran guru tuh sangat penting atau peran dosen itu sangat penting ya untuk masa Penting. depan seorang murid atau Murid. seorang siswanya itu di masa depan itu sangat penting. Gimana sih pendapat kalian tentang misalnya kan sekarang itu udah maraknya banget ya teknologi, terutama Iya. komputer dong. Biasanya di sekolah-sekolah swasta, SMK atau semua sekolah itu udah pakai sistem pelajaran komputer. Itu gimana ya? Sedangkan banyak dong beberapa sekolah atau di banyak sekolah itu guru-guru yang sudah junior atau udah senior maksudnya itu tuh nggak mau belajar tentang era teknologi sekarang itu. Jadi mereka itu bisa aja dong bikin kinerja atau sistem pemikiran anak muda itu jadi lambat juga. Iya. Kalau menurut saya sih kita harus sebagai yang junior terhadap senior beri pemahaman yang baik secara kultur, secara etika, karena tata krama, karena kan gimana pun juga mereka itu di atas kita. Betul sekali. Nah, tapi kita memberi pemahaman ya dengan cara tata krama yang baik seperti itu. Bener sih, itu semua tuh harus dimulai dari hal-hal kecil dulu terutama ya kan. Iya. Iya. Dan dari kesadaran diri sendiri juga teman-teman. Jadi di luar sana itu kita harus memang lebih melek segala macam teknologi terutama karena di perubahan zaman ini tuh udah sangat parah. Terutama untuk netizen yang budiman ya. Kalau misalkan kalian bermedia sosial itu harus dijaga, betul tidak? Betul. Karena ini tuh kadang ya kakak-kakak mahasiswa mereka itu terutama di kalangan mahasiswa karena 100% orang itu sudah memakai aplikasi TikTok, WA, Instagram dan ketika itu suka nggak dijaga. Apa pesan-pesan kakaknya ini untuk orang-orang di era globalisasi ini yang memakai media sosial itu secara buruk sekali gitu? Menurut saya sih kita harus bijak, kita harus bisa pilah dan memilih mana yang baik untuk dikomentari, mana yang tidak baik untuk dikomentari. Seperti itu saja. Sangat bagus sekali, kita tidak sia-sia mengundang tamu hari ini ya. Berpikir sangat kritis sekali. Oke, Kritis. terima kasih sekali kakak-kakak Universitas Indra Prasta. Sama-sama. Semoga ilmu-ilmu kalian itu bermanfaat. Terima kasih Amin. sudah datang di podcast kita kali ini ya. Sangat-sangat pesan-pesan yang terkandung di podcast kali ini sangat-sangat bermanfaat sekali untuk kalian di rumah yang sedang menonton ini. Oke, terima kasih banyak ya Kak. Sama-sama. Semoga sehat selalu ya. Amin. Sekian podcast kali ini. Sampai jumpa lagi. Bye-bye. Ya kan, jadi bisa dijawab. Pendidikan ekonomi. Gue juga. Kalau politik dengan apa ya? Memfasilitasi. Di YouTube channel di podcast ini. Hai guys, welcome back to